Baradae dipanggil langsung oleh Kapolri, akhirnya bongkar kebohongan Sambo. Pak, saya tidak mau dipecat. Setelah kita copot beberapa orang, kita mutasi, kemudian kita tempatkan di tempat khusus 18 orang. Richard kemudian merubah keterangan. Saat itu Richard saya panggil lagi di hadapan tim sus ya. Dia menjelaskan bahwa dia mau merubah keterangannya karena pada saat itu yang bersangkutan dijanjikan oleh saudara FS bahwa kalau Richard mau membantu menjelaskan perannya sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat. Saya akan bicara jujur, kan begitu. Jadi ini memang melalui proses yang cukup panjang. Kami melihat bahwa memang sejak kami mendampingi, kami melihat bahwa klien kami ini jujur gitu. Dia sudah sampaikan apa adanya. Kami juga sudah melakukan assessment dari awal-awal pendampingan, kami melakukan assessment dengan psikolog, juga menyampaikan bahwa dia jujur. Dia sudah menerangkan apa yang terjadi sesuai dengan apa yang terjadi di apa yang disampaikan di BAP. Richard ini individunya, dia itu nature, dia itu baik, dia itu penurut. Jadi ketika dihadapkan dalam suatu situasi atau lingkungan, dia tidak bisa menolak. Udahlah, pakai alat bukti yang sudah ditentukan. Nah, alat bukti yang sudah ditentukan dan sudah diakui gitu kan secara hukum jelas 184, dan saya kira penyidik sudah punya itu. Makanya dia sudah berani mengajukan tahap pertama, melimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Dan saya yakin juga bahwa penyidik tidak akan menggunakan hasil lay detektor ini sebagai alat bukti, tetapi sebagai ya pembanding-pembanding aja, kira-kira apa satu lagi, hipnotis lah gitu kan. Ya, terungkap sudah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memanggil Baradae terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Jenderal Listio Sigit Prabowo itu meminta Baradae dihadirkan langsung di hadapannya untuk menanyakan kebenaran kasus pembunuhan Brigadir J. Jelas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian Baradae memilih jujur soal kasus pembunuhan Brigadir J. Pak, saya nggak mau dipecat, saya akan bicara jujur, kata Kapolri menjelaskan perkataan Baradae itu. Diketahui sebelumnya Brigadir J tewas diduga ditembak oleh sesama anggota polisi Baradae di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli. Barada Richard Eliezer atau Baradae menjadi ciut ketika ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Tak mau dipecat dari Polri, Baradae kemudian memilih mengubah keterangannya terkait kematian Brigadir J. Keterangan itu disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam program Satu Meja di Kompas TV pada Rabu 7 September lalu. Saat itu Richard saya panggil. Di hadapan tim sus dia menjelaskan bahwa dia mau mengubah keterangannya. Pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat. Saya akan bicara jujur, kata Listio, menirukan apa yang dikatakan oleh Baradae. Sebelum mengubah keterangan, kata Kapolri, Baradae sempat mengaku kepada tim khusus bahwa peristiwa yang menewaskan Brigadir J di Duren 3 terjadi karena aksi tembak-menembak sebagaimana skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Namun keterangan itu akhirnya dirubah setelah tim khusus menetapkan Baradae sebagai tersangka, mencopot dan menempatkan 18 anggota Polri yang diduga terlibat di tempat khusus. Saat itu yang bersangkutan dijanjikan oleh saudara Ferdy Sambo bahwa kalau Richard mau membantu menjelaskan perannya sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi oleh Ferdy Sambo. Tapi faktanya kan pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka. Menurut Listio Sigit, Baradae kemudian mau menceritakan secara jujur bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi di Duren 3. Di hadapan tim khusus, kata Kapolri, Richard Eliezer kemudian menjelaskan kronologi penembakan tersebut lewat sebuah tulisan. Dia menulis tentang kronologi secara lengkap. Nah, di situ kita kemudian mendapati gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak. Diketahui Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli. Dalam kasus ini, Polri sudah menetapkan 5 tersangka, yakni Ferdy Sambo sebagai dalang dari penembakan, Baradae atau Richard Eliezer sebagai penembak Brigadir J, Bribka RR atau Ricky Rizal sebagai ajudan Sambo, Kuat Ma'ruf sebagai asisten rumah tangga Sambo, Putri Chandrawati yaitu istri Sambo.
Para tersangka saat ini dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 KUHP Junto, 338 Junto, 55 dan 56 KUHP. Pertaruhannya adalah marwah institusi. Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Diketahui dalam dari kasus pembunuhan tersebut merupakan Jenderal Bintang 2, yakni mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Jadi komitmen kita tuh harus tindak tegas terhadap yang terlibat karena ini adalah pertaruhan terkait mengembalikan marwah Polri, kata Listio Sigit. Listio Sigit pun mengatakan adanya kasus pembunuhan anggota yang dilakukan seorang Jenderal Bintang 2 sangat membuat marwah instansi kepolisian jatuh. Bahkan beberapa kali Presiden Jokowi juga meminta Kapolri untuk menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir J. Listio Sigit mengungkapkan saat ini jajarannya bekerja sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk mengungkapkan kasus tersebut secara terbuka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo belak-belakang mengungkapkan detik-detik penembakan yang dilakukan oleh Baradae terhadap Brigadir Joshua. Jenderal Sigit juga mengungkapkan bagaimana kronologi saat Baradae dipanggil oleh Ferdy Sambo ketika berada di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Ferdy Sambo kata Kapolri memang punya tekad untuk membunuh Brigadir J. Tekad membunuh itu disampaikan Ferdy Sambo saat meminta Baradae untuk menghadap. Saat itu Richard dipanggil. Apakah yang bersangkutan siap untuk membantu karena saat itu Ferdy Sambo menyampaikan saya ingin bunuh Joshua. Setelah dijanjikan akan mendapatkan perlindungan oleh Ferdy Sambo, Baradae pun mengiyakan perintah atasannya itu untuk terlibat. Baradae justru ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus ini. Setelah beberapa hari kasus ini mencuat, Kapolri dengan tim khusus memanggil secara khusus Baradae. Saat pertemuan pertama, Baradae berupaya menguatkan skenario seperti yang diinginkan oleh Ferdy Sambo bahwa terjadi tembak-menembak. Baradae kan memang sempat saya panggil juga di hadapan tim khusus. Saya tanyakan kronologi tewasnya Brigadir J dan dia pada saat itu mau menjelaskan memperkuat skenario Ferdy Sambo, katanya. Namun setelah dirinya melakukan mutasi dan pencopotan terhadap perwira yang diduga terlibat dalam kasus ini, Baradae pun baru mulai berani merubah keterangannya. Di hadapan tim khusus kata Polri, Richard Eliezer kemudian menjelaskan kronologi penembakan tersebut lewat sebuah tulisan. Karena itulah Ferdy Sambo mengaku terus terang setelah 2 hari dipatsuskan. Ya, Jenderal Listio pun juga menceritakan saat Ferdy Sambo datang menemuinya sesaat setelah Brigadir J tewas. Listio menyebut Ferdy Sambo meyakinkan dirinya bahwa tewasnya Brigadir J akibat peristiwa tembak-menembak. Namun Kapolri pun seakan tidak percaya dan bertanya kepada Ferdy Sambo apakah terlibat dalam tewasnya Brigadir J. Menjawab pertanyaan Listio itu, Ferdy Sambo pun berani bersumpah. Dia sampai bersumpah loh, sampai beberapa kali saya tanyakan, kata Kapolri. Kapolri lalu mengatakan kepada Ferdy Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai dengan fakta. Saya tanyakan, karena saya akan proses ini sesuai fakta, jadi kalau kira-kira peristiwa tidak seperti itu ceritakan, tapi kalau seperti itu nanti kita buktikan sesuai dengan fakta, ujar Listio. Listio pun menanyakan keterlibatan Ferdy Sambo untuk kedua kalinya. Ferdy Sambo pun masih bersikukuh bahwa ia tidak terlibat dalam tewasnya Brigadir J. Listio menyebut Ferdy Sambo baru mengakui perbuatannya bahwa tewasnya Brigadir J didalangi olehnya setelah dipatsuskan di Makobrimob. Pada saat dia dipatsuskan, 2 hari kemudian dia mengakui perbuatannya. Jadi memang bahasa dia namanya juga mencoba untuk bertahan, begitu pungkasnya. Seperti diketahui, Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka dengan 4 orang lainnya yaitu Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Mereka disangkakan dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Itu berlaku untuk Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dan juga Bribka RR lalu Kuat Ma'ruf. Sedangkan Baradae disangkakan dengan pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 dan 56 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Ya, terungkap sudah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memanggil Baradae terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Jenderal Listio Sigit Prabowo itu meminta Baradae dihadirkan langsung di hadapannya untuk menanyakan kebenaran kasus pembunuhan Brigadir J. Jelas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian Baradae memilih jujur soal kasus pembunuhan Brigadir J. Pak, saya nggak mau dipecat, saya akan bicara jujur, kata Kapolri menjelaskan perkataan Baradae itu. Diketahui sebelumnya Brigadir J tewas diduga ditembak oleh sesama anggota polisi Baradae di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli. Barada Richard Eliezer atau Baradae menjadi ciut ketika ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Tak mau dipecat dari Polri, Baradae kemudian memilih mengubah keterangannya terkait kematian Brigadir J. Keterangan itu disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam program Satu Meja di Kompas TV pada Rabu 7 September lalu. Saat itu Richard saya panggil. Di hadapan tim sus dia menjelaskan bahwa dia mau mengubah keterangannya. Pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka.
Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, "Pak, saya tidak mau dipecat. Saya akan bicara jujur," kata Listio, menirukan apa yang dikatakan oleh Baradae.